Ya, tidak hanya mereka-mereka pelanggar PSBB atau juga mereka yang nekat mudik, tapi kejahatan hukum berat seperti pencurian atau juga perampokan disertai pembunuhan ini marak terjadi di tengah pandemi corona. Yang terbaru adalah pengemudi online di wilayah Rawamangun yang meninggal dunia atau tewas akibat dirampok oleh seorang pemuda berusia 23 tahun untuk membayar hutang biaya istri yang melahirkan sebesar 11 juta rupiah. Ia nekat membunuh pengemudi online tersebut. Saya akan tanyakan langsung nanti kepada Pak Kudri, kalau misalnya melihat seperti ini, bisa dikatakan beralasan tidak Pak bahwa kondisi ekonomi sulit di tengah pandemi corona ini, kasus kriminal hukum berat ini terjadi dan semakin banyak Pak? Secara teoritis ya, dari ilmu kejahatan atau kriminologi maupun secara empiris, resesi ekonomi, pengangguran, atau termasuk juga krisis ekonomi, resesi atau depresi ekonomi, itu membuktikan bahwa kejahatan terhadap harta benda itu meningkat, dan kejahatan terhadap harta benda itu ya banyak dengan menggunakan cara-cara kekerasan, termasuk pembunuhan, penodongan dan ya. Itu memang secara ininya teorinya bilang begitu dan empirisnya bilang begitu. Nah, tapi kalau dilihat keadaan ekonomi keadaan sekarang, dapatkah ini menjadi alasan untuk melakukan kejahatan? Itu tidak boleh gitu loh. Nah, dalam penindakan kejahatan itu kita harus melihat dua kepentingan korban, masyarakat dan kepentingan pelaku. Nah, ini kita mana yang ini kan? Nah, dari segi pelaku, dia terpaksa melakukan kejahatan karena alasan ekonomi, tidak ada pekerjaan dan ini ya. Nah, tapi buat masyarakat dan korban ini justru meresahkan. Nah, ini memang suatu dilema ya, selalu dilematis di dalam ilmu kejahatan itu ya, di mana kita ini kan. Nah, biasanya juga kalau misal kejahatan itu kan biasanya kejahatan kekerasan terhadap harta benda itu biasanya di daerah-daerah sentra industri atau perdagangan. Nah, tapi kalau dalam keadaan resesi ekonomi, depresi ekonomi, pengangguran ya ini itu di mana-mana. Nah, tetapi dalam saat yang bersamaan secara empiris dan teori itu kejahatan yang umum yang lain itu justru menurun gitu loh. Ini juga dipengaruhi dengan mungkin absennya atau tidak banyaknya patroli yang bertugas menjaga keamanan di jalan-jalan protokol. Ditahan dulu Pak Kudri, karena saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa aparat kepolisian memang saat ini banyak ditemukan atau bertugas di titik-titik yang memantau bagi mereka supaya tidak mudik pemirsa. Salah satunya adalah di Tol Cikarang. Sudah ada Agita Malika di sana. Agita. Ya, selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa bersamaan juga dengan larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat khususnya di Jabodetabek. Nah, ini di tempat kami mengabarkan saatnya yaitu di pos Cikarang Barat, razia mudik terus dilakukan dari petugas kepolisian, baik itu dari Satpol PP juga dibantu juga dengan Dishub. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan kepada Kompol Triwaluyo selaku Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Tri, bisa diinformasikan hingga saat ini sudah ada berapa kendaraan atau apakah kendaraan yang dirazia ini lebih jumlahnya menurun dibandingkan hari ini Pak? Ya, terima kasih. Kemarin. Selamat malam. Demikian Mbak, diinformasikan bahwa untuk jam 06 sampai saat ini atau 19.00 itu kendaraan yang sudah diputar balikkan untuk mobil pribadi ada 53, untuk mobil angkutan umum adalah 36. Ya, dibandingkan kemarin untuk sampai saat ini agak menurun, demikian Mbak. Dibandingkan kemarin menurun ya Pak ya? Nah, hari ini menurun Mbak. Untuk pemeriksaan sendiri ini kita lihat dibagi dua lajur begitu ya Pak ya. Untuk sebelah kiri apakah dikhususkan untuk kendaraan yang mengangkut muatan seperti truk atau seperti apa Pak? Untuk dibagi dua, ini yang dikandung maksud bahwa untuk truk sekarang ini dilewatkan jalur kanan. Jadi
truk tidak ada pemeriksaan kecuali yang istilahnya kita selektif ya untuk truk-truk yang muatan orang. Namun demikian untuk angkutan pribadi maupun angkutan umum dilewatkan jalur kiri supaya nanti untuk dikeluarkan atau diputarkan itu lebih gampang, Mbak. Oke, hingga saat ini dominasi dari kendaraan pribadi atau dari truk Pak yang saat ini masih melanggar? Untuk sampai saat ini ya untuk truk belum ada, untuk pribadi Pak. Oke, nah Pak, kita ketahui kan juga memang kemarin sempat ada mobil elf begitu ya Pak, atau mobil travel agent yang sempat ketahuan mengangkut penumpang yang diketahui akan menuju mudik. Nah, ini seperti apa antisipasi yang dilakukan saat ini khususnya bagi para kendaraan yang mengangkut penumpang-penumpang yang ditakutkan akan menuju mudik, Pak? Ya, seperti kayak kemarin memang ada beberapa kendaraan yang diamankan untuk dibawa ke Subdit Gakum Pancoran. Jadi untuk sampai saat ini kalau hari ini belum ada, kalau kemarin memang udah ada. Jadi untuk penumpangnya dikembalikan ke asal mulanya. Jadi kalau ada yang dipulangkan ke Kemayoran, nah untuk kendaraannya ditahan di Komando Pancoran. Oke, terima kasih banyak Bapak Triwaluyo selaku Kasigar Subdit Gakum di Atlantas Polda Metro Jaya sudah memberikan informasi kepada pemirsa TV One. Terima kasih. Demikian Caca, Anissa dan juga pemirsa, hingga saat ini pantauan di Cikarang Barat masih dilakukan sejumlah razia yang tentunya untuk mencegah para pemudik untuk menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Sementara demikian kami kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Agita Malika mengabarkan langsung dari Cikarang. Nanti mungkin Pak Kudri akan bahas ya bahwa ramai polisi tapi berada di checkpoint mudik untuk mereka supaya tidak mudik. Tapi di jalan-jalanan ini sepi nih Pak. Apakah kemudian memancing para aksi kriminalitas, bahkan tidak hanya perampokan. Ini penipuan masker juga ada terjadi di sejumlah wilayah. Jadi sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya.